Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Nur Latif Arif NIM 1914 dan teman saya Pak Izzat Daroini, ini 19, 19, dan 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PROMES dalam pembelajaran tematik. PROMES singkatan dari program semesteran. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program semesteran dalam pembelajaran tematik. Semester atau biasanya yang disebut dengan PROMES merupakan penjabaran dari program tahunan sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum program tahunan telah diselesaikan. Jadi PROMES sendiri adalah penjabaran dari adanya program tahunan yang telah diprogram sebelumnya. Dalam program pendidikan, semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester, untuk menyatakan lamanya 1 tahun pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan yang berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester genap, bahan kegiatan program semester yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan dan peserta didik yang mengambil program tersebut sudah dapat ditentukan antara lulus atau tidaknya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam pembelajaran tematik. Dalam proses pembelajaran menggunakan PROMES, di sini kita membahas proses pembelajarannya menggunakan model tematik. Dalam tahapan pembelajaran tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penerapan pembelajaran tematik, yang ketiga evaluasi atau refleksi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu acuan yang menentukan keberhasilan apa yang dipersiapkan dengan rancangan tertentu. Jadi di awal itu kan merencanakan apa? Merencanakan seperti apa kedepannya proses yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu penerapan pembelajaran tematik. Setelah merencanakan suatu gambaran yang udah dirancang untuk semester kedepannya, kemudian diterapkan. Pada tahap ini dibutuhkan aspek penunjang keberhasilan dari penerapan tersebut, seperti adanya laboratorium. Adanya laboratorium sebagai pendukung dalam proses pembelajaran akan memudahkan pendidik kepada peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Aspek-aspek yang mendukung seperti itu tuh menurut saya sendiri merupakan aspek yang sangat mendukung. Dilihat dari banyaknya sekolah yang sudah memiliki banyak aspek-aspek mendukung dengan representasi sekolah-sekolah yang kurang memiliki aspek yang mendukung, maka sekolah yang memiliki aspek yang mendukung itu lebih memudahkan siswa potensi dalam dirinya. Yang ketiga yaitu evaluasi atau refleksi. Hasil dari proses pembelajaran menjadikan landasan untuk memberikan perubahan di program semester selanjutnya guna meningkatkan kualitas peserta didik terhadap substansi materi. Hal itu juga akan berdampak positif juga kepada kehidupan peserta didik dalam membentuk perilaku peserta didiknya. Lanjut. unsur PROMES. Yang pertama di sini adalah tujuan. Unsur PROMES yang tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SK atau KD, yaitu tujuan yang kurikuler dan tujuan yang instruksional. Jadi intinya tujuan yang diambil itu masih bersifat umum. Dan yang kedua adalah yang selanjutnya adalah inti pembahasan atau pokok bahasan. Pokok bahasan di sini merupakan judul materi yang akan kita pelajari atau yang akan diajarkan dalam satu catur wulan yang bersangkutan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok pembahasan dan subpokok pembahasan dalam satu semester dengan memperhitungkan bahwa pokok pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Jadi intinya pokok pembahasan di sini atau inti pembahasan itu materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan dengan
memperhitungkan bagaimana pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan kualitas yang disyaratkan. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi pengajaran dalam promes atau program semester hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di luar masing-masing pokok pembahasan, seperti evaluasi atau tes sumatif. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan juga untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Jadi di sini evaluasi itu adalah suatu kegiatan, ya, kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan dari kegiatan satu semester tersebut. Misal tingkat pencapaian atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu masih belum tercapai, kita evaluasi kenapa bisa tidak tercapai. Kita cari masalahnya, istilahnya seperti itu. Evaluasi mencari permasalahan dan juga memperbaiki bahan atau metode pengajaran. Jadi evaluasi untuk metode pengajaran biasanya tergantung dari pendidik sendiri. Intinya evaluasi itu mencari pokok masalah yang ada dalam satu semester tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah waktu. Waktu untuk setiap pokok pembahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Waktu di sini berperan sangat penting untuk pencapaian program semester, karena dengan adanya alokasi waktu kita bisa memprediksikan, kayak seperti kita UAS pada pertemuan keberapa, kita UTS pada pertemuan keberapa, kita kalau di kuliahan kita kuis pada pertemuan ini, pertemuan keberapa gitu. Ya intinya sangat penting lah untuk membagi waktu, dan hari libur juga kadang ditentukan dengan waktu, ya seperti itu. Selanjutnya, yang digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran pasti kita mempunyai tujuan. Dan yang kedua adalah tema. Tema di sini juga penting dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran, yaitu cara kita melakukan pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu seperti apa, pakai metode apa gitu. Yang keempat, sumber belajar. Itu di sini biasanya kita pakai buku. Kalau daring seperti ini ya kita pakai jurnal atau e-book, internet. Yang kelima adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah sarana atau prasarana dalam pembelajaran. Seperti kita misal pelajaran PJOK, materi sepak bola, kita medianya pakai bola. Yang keenam adalah mengelola interaksi antara proses belajar mengajar. Mengelola interaksi yang di sini yang dimaksud adalah kita sebagai pendidik itu harus bisa berinteraksi dengan baik, dengan benar kepada peserta didik kita dalam satu proses pembelajaran.
Yang ketujuh adalah penilaian pembelajaran. Jadi komponen pembelajaran juga ada yang penilaian yang masuk. Maksudnya di setiap pembelajaran pasti kita akan menilai peserta didik itu bagaimana. Itu penilaian itu lewat tes maupun lewat sikap spiritual, terserah, yang penting ada penilaiannya. Yang kedelapan adalah anak yang belajar. Ya, ini juga sangat penting untuk komponen, karena di sini kan kegiatan pembelajaran, kalau tidak ada anak yang belajar, jadi bagaimana? Yang selanjutnya yang ke-9, pendidik dengan kemampuan mengajar. Di sini pendidik dengan kemampuan mengajar yaitu pendidik harus mempunyai etika seorang pendidik atau etika seorang guru dalam proses pembelajaran. Jadi beliau memiliki kemampuan mengajar yang baik. Hal itu sangat penting untuk menjadi komponen yang digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengembangan proses pengajaran. Yang terakhir ini adalah pengembangan proses pengajaran ini. Di setiap pengajaran kita harus kembangkan. Misal kembangkan di masyarakat atau kembangkan ke adik-adik kita gitu. Oke, lanjut. Ini adalah langkah-langkah penyusunan PROMES dalam pembelajaran tematik. Yang pertama adalah membuat daftar tema. Pemilihan dan penentuan tema yang dilakukan pendidik sebelum awal semester kegiatan pembelajaran dimulai dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema. Jadi di sini sebelum kita membuat program semester, kita harus memilih dan menentukan tema dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema sebelum awal semester, yaitu sebelum semester dilaksanakan. Jadi kita sudah membuat daftar tema tersebut. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan tema. Di sini mengembangkan tema maksudnya adalah mengembangkan tema menjadi subtema. Subtema yang dikembangkan merupakan topik yang lebih khusus dan lebih dalam. Jadi intinya dari yang tema itu menjadi subtema itu topiknya menjadi lebih khusus dan lebih mendalam. Kekhususan dan kedalaman subtema atau subtema, kekhususan dan kedalaman subtema yaitu memperhatikan usia anak, kesiapan guru, dan ketersediaan sumber belajar pendukung. Jadi intinya kalau kita ingin mengembangkan tema menjadi subtema itu kita harus memperhatikan usia anak, kesiapan dari seorang pendidik atau guru, dan sarana prasarana atau sumber belajar sebagai pendukung. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan waktu. Menentukan waktu di sini adalah menentukan alokasi waktu untuk setiap tema. Baik tema, subtema, atau subtema. Yaitu waktu pembahasan setiap tema atau subtema disesuaikan dengan minat anak dan sumber media yang tersedia. Selanjutnya yang keempat, menetapkan KD. Menetapkan KD atau kompetisi dasar di setiap tema itu memuat seluruh aspek perkembangan nilai, yaitu
nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosio-emosional, bahasa, dan seni. Jadi totalnya ada 6. KD di sini juga bisa ditulis dengan lengkap dan juga bisa dituliskan kodenya saja. Dan KD ini juga dapat diulang-ulang pada setiap tema atau subtema yang berbeda. Misal KD dalam subtema 1, KD dalam tema 1, itu bisa diulang di tema yang keempat. Jadi KD-nya itu bisa diulang-ulang, kompetensi dasarnya bisa diulang-ulang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Faiz. Silakan. Yaitu contoh format PROMES. Di sini kita menyediakan contoh PROMES. Tadi kan sudah disebutkan unsur-unsur, langkah-langkah membuat, dan beberapa komponen yang terdapat dalam program semester. Di sini saya memberikan contoh program semester tahun ajaran 2015 atau tahun ajaran 2015-2016. Pembelajaran tematik, di sini kita membahas tematik dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam program semester sendiri terdiri dari kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan beberapa materi atau tema yang akan dijabarkan ke subtema. Dalam tematik sendiri, subtema tadi itu disesuaikan dengan waktu. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengaturan waktu subtema disesuaikan dengan penunjang atau pendukung dalam pembelajaran tersebut. Nah, pengembangannya, materi-materi tersebut disatukan dalam satu tema, yaitu tematik. Tematik sendiri terdiri dari satu tema dalam satu semester, dan kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa tema. Dan beberapa tema tadi itu sendiri kan terdiri dari 6 bulan yang akan dievaluasi dan dipahami oleh pendidik untuk memberikan kualitas pembelajaran yang lebih baik dan memahami alur tema yang sudah diterapkan di semester sebelumnya, dikaji lagi untuk biasanya satu tema dalam proses pembelajaran membutuhkan jangka waktu satu semester tadi itu. Nah, biasanya dalam satu subtema membutuhkan waktu 1 minggu dalam penyelesaiannya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf, masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.